Isu perpindahan pemain besar mulai menggema di dunia voli internasional sejak pertengahan musim lalu. Rumor mengenai pergerakan salah satu setter terbaik Asia, Yeom Hye-seon, mulai mencuat setelah beberapa media Korea Selatan menangkap sinyal ketertarikannya terhadap Liga Turki. Di saat yang sama, Megawati Hangestri mulai menunjukkan tanda-tanda perpisahan dengan Red Sparks, klub yang telah membesarkan namanya di Liga Korea. Di dalam tim Red Sparks sendiri, chemistry antara Megawati dan Yeom menjadi pembicaraan hangat. Keduanya tampil luar biasa dalam banyak pertandingan penting, memadukan kekuatan dan kecerdasan yang membuat tim menjadi kandidat juara. Namun kekalahan dramatis dari Pink Speeders di final membuat suasana berubah. Yeom mulai merenung tentang karirnya. Usianya yang matang sebagai pemain profesional dan keinginannya mencari tantangan baru membuatnya mempertimbangkan opsi di luar negeri. Dan di tengah bisik-bisik rumor itu, Fenerbahce Opet mengajukan tawaran yang tak bisa ia tolak. Yeom Hye-seon akhirnya mengumumkan keputusannya meninggalkan Red Sparks dalam sebuah konferensi pers emosional di Seoul. Suara lirih dan mata berkaca-kaca mewarnai pernyataannya saat mengucapkan terima kasih kepada klub, pelatih, dan para penggemar yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun. Ia menyebut ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Kabar itu mengejutkan banyak pihak, namun bagi Megawati, ia seperti sudah mengetahuinya lebih dulu. Kedekatannya dengan Yeom membuat ia paham bahwa sahabatnya itu siap untuk terbang lebih tinggi. Beberapa hari setelah pengumuman, Megawati sendiri mengejutkan publik Indonesia dengan kabar bahwa ia hanya menandatangani kontrak jangka pendek dengan Gresik Petrokimia. Isyarat bahwa Megawati juga akan pindah ke luar negeri semakin kuat. Spekulasi makin berkembang ketika ia menolak tawaran dari klub voli Amerika yang disampaikan langsung oleh Giovanna Milana, mantan rekan setimnya. Semua mata kini tertuju pada Turki. Fenerbahce Opet akhirnya meresmikan transfer Yeom Hye-seon dalam siaran pers yang disambut gegap gempita publik voli Eropa. Klub yang dikenal sebagai salah satu raksasa voli wanita Eropa ini menyebut Yeom sebagai aset strategis untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Tak lama berselang, pengumuman Megawati Hangestri Pertiwi menyusul. Keduanya tiba di Istanbul hanya beberapa hari terpisah. Di bandara, fans menyambut mereka dengan antusias. Megawati terlihat mengenakan syal biru kuning kebanggaan Fenerbahce sambil menggandeng Yeom. Momen ini menjadi viral, disebut sebagai reuni yang mengguncang Istanbul oleh media Turki. Dalam wawancara singkat, Yeom menyatakan bahwa keputusannya bukan hanya soal karir, tapi juga tentang kebahagiaan. Bermain di Liga Turki adalah mimpi lama saya. Tapi bisa bermain di klub sebesar ini bersama sahabat terbaik saya membuat semuanya lebih istimewa, ujarnya dengan senyum tulus. Pelatih kepala Fenerbahce Opet, Marcelo Abbondanza, telah lama merancang fondasi tim impiannya. Dengan gaya permainan taktis khas Italia dan penekanan pada kolaborasi antar budaya, ia melihat kedatangan Yeom dan Megawati sebagai bagian penting dari puzzle strategi musim ini. Di ruang taktik, ia memetakan formasi baru, trio Vargas, Megawati, Yeom sebagai pusat ofensif. Dalam sesi latihan pertama, Abbondanza memperkenalkan sistem baru yang menggabungkan dinamika cepat ala Asia dan kekuatan serangan khas Eropa. Para pemain lain sempat kesulitan beradaptasi, namun Yeom dengan cepat menjadi otak permainan, mengatur tempo dan mempercepat distribusi bola. Megawati, yang dijuluki Megatron, kini bermain lebih fleksibel. Tak hanya menjadi opposite hitter, tapi juga sering bergerak keluar blok dan mengecoh lawan. Abbondanza menyebutnya sebagai senjata rahasia yang akan membawa Fenerbahce ke puncak. Liga Voli Turki musim baru dimulai dengan laga panas antara Fenerbahce dan Eczacıba. Megawati mencetak 28 poin di pertandingan pembuka, sementara Yeom memimpin statistik assist dengan akurasi umpan mencapai 78%. Vargas mencetak servis AC beruntun, dan trio maut Fenerbahce mencetak kemenangan meyakinkan 3-1. Penonton di Burhan Felek Arena berdiri memberi aplaus panjang. Banyak yang menyebut penampilan Fenerbahce malam itu sebagai salah satu performa terbaik dalam 5 tahun terakhir. Media Turki menjuluki mereka trio pembunuh. Kemenangan ini membuka jalan mulus bagi Fenerbahce. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, dominasi mereka terus berlanjut. Baik di liga domestik maupun dalam ajang Liga Champions Eropa, nama Megawati dan Yeom menjadi berita utama. Namun musim tak selalu berjalan mulus. Di pertengahan musim, Fenerbahce mengalami kekalahan dari Vakfbank yang membuat kepercayaan diri tim sedikit goyah. Tekanan media dan ekspektasi tinggi dari publik mulai mempengaruhi suasana ruang ganti. Yeom, yang dikenal sebagai pemain tenang dan bijak, mulai merasa beban sebagai pemimpin tak terlihat. Ia teringat masa-masa sulitnya di Red Sparks,
di mana ia harus membawa tim bangkit dari keterpurukan. Di ruang ganti, ia memanggil Megawati dan Vargas untuk berdiskusi empat mata. Kita harus kembali ke akar kita, bermain untuk satu sama lain, bukan untuk headline, kata Yeom. Momen itu menjadi titik balik. Perlahan, rasa saling percaya dibangun kembali, dan tim mulai menunjukkan permainan kolektif seperti sebelumnya. Perjalanan Fenerbahce mencapai babak semifinal Liga Champions Eropa menjadi pencapaian besar. Lawan mereka, Imoco Voli Conegliano, tim kuat Italia yang juga dihuni para pemain kelas dunia. Laga berlangsung dramatis, dengan 5 set menegangkan. Di set penentuan, Megawati tampil sebagai pahlawan dengan spike keras di detik akhir. Yeom menyusul dengan umpan cepat ke tengah yang tak terbaca. Vargas mengakhiri pertandingan dengan servis AC. Skor 3-2 memastikan Fenerbahce lolos ke final. Malam itu, para fans di Istanbul merayakannya seperti kemenangan kejuaraan. Kami belum selesai, ujar Megawati dalam wawancara. Tapi malam ini kami membuktikan bahwa kami layak berada di sini. Menjelang final, Fenerbahce mendapat kejutan. Lawan mereka adalah klub Italia Il Bisonte Firenze, yang kini diperkuat oleh Vanja Bukilic, mantan rekan Megawati di Red Sparks. Pertemuan ini menjadi kisah tersendiri bagi para penggemar. Di ruang media, Bukilic menyatakan bahwa ia menantikan duel tersebut. Kami pernah bermain bersama, dan sekarang kami akan saling berhadapan. Megawati dan Yeom adalah pemain luar biasa, tapi kami siap untuk melawan. Pertandingan final menjadi arena penuh emosi. Masing-masing mengenang masa lalu, namun kini berdiri di sisi yang berbeda. Ini bukan hanya pertarungan klub, tapi juga kisah persahabatan, ambisi, dan harga diri. Final berlangsung dalam atmosfer luar biasa di arena netral di Praha. Penonton memenuhi stadion, spanduk Megawati dan Yeom berkibar di tribun. Fenerbahce tampil solid, dengan Vargas menguasai set pertama, Megawati dominan di set kedua, dan Yeom memimpin serangan di set ketiga. Il Bisonte memberi perlawanan keras di set keempat, memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Namun Fenerbahce tampil tak terbendung. Set terakhir ditutup dengan spike keras Megawati yang membobol blok Bukilic. Fenerbahce menjuarai Liga Champions Eropa. Tangis haru pecah di lapangan. Yeom memeluk Megawati dan berkata, "Kita berhasil." Sebuah mimpi yang dulu hanya dibicarakan dalam ruang ganti Red Sparks, kini jadi kenyataan. Setelah kemenangan besar itu, nama Yeom Hyeseon dan Megawati Hangestri menjadi ikon baru voli dunia. Mereka bukan hanya pemain hebat, tapi simbol kekuatan persahabatan dan dedikasi. Klub Fenerbahce bahkan mempertimbangkan menjadikan mereka sebagai duta global. Keduanya tampil dalam berbagai acara media, menginspirasi generasi muda tentang arti kerja keras dan keberanian mengejar mimpi. Di Indonesia, Megawati mendapat sambutan luar biasa saat pulang kampung dan menyapa penggemarnya. Kisah mereka bukan sekadar tentang kemenangan di lapangan, tapi juga perjalanan panjang dari Asia ke Eropa, dari sahabat menjadi legenda. Dan cerita mereka baru saja dimulai.